Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Salah satu hal yang paling tidak disukai oleh iblis adalah ketika kita mulai terkoneksi dan mengenal dia sebagai Allah yang berdaulat. Karena hal ini akan membuat kita bergerak dalam dimensi kuasa kerajaan yang tidak terbatas. Apa saja yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Dan apa saja yang tidak ada dibuat Tuhan menjadi ada. Dan apa saja yang selama ini kita anggap mustahil akan menjadi mungkin. Dan itu semua terjadi hanya dengan cara berkata-kata. Ya, lewat perkataan yang keluar dari mulut kita, itu semua pasti terjadi. Itulah salah satu karakteristik dari gereja Tuhan yang memerintah. Matius pasal 16 ayat 18-19 mencatat, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Matius 18 ayat 18-20 mencatat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Catatan, ayat ini ada dalam konteks menasihati saudara dan mengampuni sesama, tentang hati yang bersih dari segala bentuk sakit hati, kekecewaan, dan konflik batin lainnya. Iblis akan terus berupaya mengacaukan dan memutuskan konektivitas dan frekuensi kedaulatan Tuhan dalam diri kita dengan cara memanfaatkan situasi, keadaan, serta orang untuk menyumbat dan mengotori hati kita dengan sampah-sampah pikiran negatif, serta menaburkan benih kebencian di dalam batin. Inilah cara iblis yang selama ini dianggap remeh orang percaya. Karena iblis berhasil memperdaya pikiran kita dengan cara membuat kita menganggap bahwa perasaan kesal, kecewa, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan adalah hal yang wajar. Sebagai manusia, kita telah menganggap hal itu normal, dan hal itu merupakan spontanitas sifat yang wajar. Namun jika kita terus menganggapnya wajar dan membiarkan hati kita dicemari oleh konflik batin, maka frekuensi dan dimensi kedaulatan Tuhan akan terputus dan tidak pernah berlaku atas diri kita. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk kita memahami prinsip tentang ciptaan baru. Sebagai manusia keturunan Adam, kita memang wajar untuk menjadi kesal, karena itulah efek dari kejatuhan manusia dalam dosa. Bahkan anak Adam, Kain, sampai tega membunuh Habel adiknya sendiri. Dan sampai saat ini kekesalan yang berlanjut pada pembunuhan itu terus bermanifestasi di atas muka bumi ini. Tapi kita sebagai ciptaan baru, hal itu sudah tidak wajar lagi bagi kita. Efesus 4 ayat 17-32 mencatat, "Sebab itu adalah sifat ciptaan lama, yang lama sudah berlalu atau mati. Sifat ciptaan baru itu penuh kasih dan mudah mengampuni serta melupakan. Ya, ciptaan baru itu sempurna sama seperti Bapa di sorga." Matius 5 ayat 43-48. Sebab itu janganlah kita larut dalam jebakan iblis. Janganlah kita menjadi bodoh karena terus terpedaya oleh siasat si jahat. Baiklah kita tidak terjebak oleh situasi, keadaan, ataupun orang. Karena yang perlu kita jagai bukanlah hal-hal itu. Sebab itu semua di luar kendali kita. Tapi firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan." Amsal 4 ayat 23-27. Saya percaya
realita dan manifestasi dari gereja Tuhan yang memerintah dan berkuasa sedang kita masuki. Jadi marilah kita dengan penuh tekad yang kuat terus berfokus untuk berjalan bersama Tuhan yang berdaulat dan kehendaknya saja. Ibrani 12 ayat 1-17. Karena rencana dan kehendak Tuhan itu jauh lebih penting untuk terus berada di pikiran dan hati kita daripada pencemaran, konflik batin, kemarahan, dan lain-lain. Sebab kita adalah ciptaan baru yang hidup hanya bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Dan kita adalah bait Roh Kudus-Nya atau kemah Allah sebagai tempat kediaman Allah yang hanya boleh diisi oleh pekerjaan firman dan Roh-Nya. Dengan keputusan dan tindakan nyata menjadi pelaku firman tersebut, maka saya percaya kita akan mengalami kedaulatan Tuhan nyata atas kita. Apa yang kita perkatakan, yaitu firman Allah yang keluar dari mulut-Nya, mempunyai kuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang mustahil menjadi mungkin, dan apa saja yang kita lakukan, yaitu melakukan kehendak-Nya sebagai satu tubuh Kristus, pasti dibuat Tuhan berhasil. Sebab kita berjalan bersama Allah yang berdaulat.